Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Adatul Afifah, NPM 201011063, Prodi PAI, Institut Agama Islam Negeri Metro, MK Bimbingan Konseling dengan dosen Ibu Riana Anjarsari. Baik, di sini saya akan menyampaikan kumpulan materi pembelajaran bimbingan konseling dari makalah kelompok 1 sampai kelompok yang 10. Yang pertama ada pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan secara etimologis berasal dari terjemahan kata guidance berasal dari kata guide yang artinya menunjukkan atau to direct, memandu, dan to pilot, mengelola. Pada dasarnya pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29/90 bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan mengenal masa depan. Jadi bimbingan yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang guru agar memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dan dalam membuat keputusan sesuai dengan potensi. Selanjutnya ada pengertian konseling. Pengertian konseling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan kepada siswa untuk memecahkan masalah ataupun memberikan saran, nasihat, dan lain sebagainya sesuai dengan problem yang dihadapinya. Selanjutnya ada tujuan bimbingan konseling. Yang pertama ada tujuan umum BK adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa yang lebih baik, sedangkan tujuan khusus BK adalah untuk membantu siswa agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan konseling yang pertama itu adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan tercegahnya individu dari beberapa permasalahan. Selanjutnya ada fungsi pemahaman, menghasilkan pemahaman tentang sesuatu sesuai dengan kepentingan. Selanjutnya ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Pemeliharaan yaitu terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi positif. Selanjutnya ada fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan ini yaitu upaya pemberian bantuan yang telah mengalami masalah kuratif. Selanjutnya yaitu adalah fungsi penyaluran, membantu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi penyesuaian, agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan fungsi fasilitasi yaitu memberikan kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Selanjutnya ada landasan dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis cinta, sofis kebijaksanaan, kegiatan terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya ada landasan historis dan landasan religius, yaitu manusia dan alam semesta adalah ciptaan atau makhluk Tuhan, sikap sesuai dengan kaidah agama. Selanjutnya ada landasan psikologis, yaitu memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran klien. Selanjutnya ada landasan sosial budaya, yaitu manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Manusia membentuk kelompok guna menjamin keselamatan, perkembangan
maupun keturunan. Selanjutnya ada landasan ilmiah dan teknologis. Pelayanan BK merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaan kegiatannya, maupun pengembangan pelayanan secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya ada landasan pedagogis, yaitu pendidikan merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Selanjutnya adalah pengertian prinsip BK. Prinsip BK merupakan pemaduan hasil kajian teoristik dan praktik yang dirumuskan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu layanan. Selanjutnya ada prinsip umum BK. Prinsip umum BK pada dasarnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelesaian pelayanan. Selanjutnya ada prinsip khusus BK. Prinsip khusus BK ini adalah prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan individu yang memberikan bimbingan, prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Selanjutnya ada asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, segala sesuatu yang disampaikan klien tidak boleh disampaikan ke orang lain. Selanjutnya asas kesukarelaan. Proses BK harus berlangsung atas dasar kesukarelaan konselor ataupun konseling atau klien. Selanjutnya adalah asas kekinian. Masalah-masalah yang ditanggulangi, masalah yang sedang dialami, bukan masalah yang lampau atau yang akan datang. Selanjutnya ada asas kemandirian. Bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada konselor. Selanjutnya ada asas kegiatan, yaitu membangkitkan semangat klien sehingga klien mampu melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah konseling. Selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu terus-menerus mengalami perubahan positif. Selanjutnya ada asas keahlian. Usaha BK perlu keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu usaha BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada asas alih tangan, yaitu jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbentuk, maka konselor dapat mengirim individu kepada petugas badan yang lebih ahli. Selanjutnya ada asas tuturi handayani. Guru berperan dalam membantu atau mendorong penyelesaian masalah. Selanjutnya jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, yaitu memperkenalkan siswa baru terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Selanjutnya layanan informasi, yaitu terkait informasi yang ada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya ada layanan bimbingan belajar, diberikan dalam konteks kegiatan belajar siswa. Selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu memperoleh penempatan dan penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, program latihan, magang, ekstrakurikuler sesuai dengan potensi peserta didik. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan,
yaitu diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir menjadi seorang klien. Selanjutnya ada layanan bimbingan dan konseling kelompok bersifat personal, vokasional, dan sosial. Selanjutnya ada layanan konsultasi, yaitu membantu peserta didik dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu diperkenalkan dalam menangani sebuah masalah. Selanjutnya ada layanan mediasi, yaitu menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Selanjutnya ada advokasi, yaitu tidak melulu tentang hukum untuk memperoleh haknya. Selanjutnya ada kegiatan pendukung BK. Adalah usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien dan keterangan tentang lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya, macam-macam kegiatan pendukung BK. Yang pertama ada aplikasi instrumen BK, biasanya menggunakan tes ataupun non-tes untuk pendataan. Selanjutnya ada himpunan data untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan. Selanjutnya ada konferensi khusus, yaitu membahas permasalahan klien dalam pertemuan khusus yang dihadiri pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan data. Selanjutnya ada tampilan kepustakaan, yaitu mengunjungi perpustakaan untuk mencapai dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Selanjutnya ada kunjungan rumah untuk memperoleh keterangan dan dari pihak orang tua dan keluarga serta memecahkan masalah klien. Selanjutnya ada alih tangan khusus, yaitu memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain yang lebih profesional. Faktor penyebab miskonsepsi. Yang pertama, siswa yang memiliki masalah pada pemikiran asosiatif humanistik. Selanjutnya, pengajar yang tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang tertentu. Terdapat banyak buku yang penjelasannya salah, pengalaman siswa, serta bahasa sehari-hari yang berbeda. Cara mengajar. Selanjutnya ada temuan miskonsepsi dalam BK. Ada konsep BK, ada pola pelayanan BK di sekolah, dan peranan konselor. Selanjutnya ada masalah-masalah belajar dan penanggulangannya. Ada pengertian masalah belajar adalah sesuatu yang tidak disukai adanya yang menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama, siswa tidak dapat mencapai tujuan belajar sesuai dengan pencapaian temannya. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Yang ketiga, siswa yang tidak dapat mencapai kemampuannya sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar. Ada faktor anak didik, faktor sekolah, faktor keluarga, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, cara menanggulanginya yaitu dengan melakukan remedial terhadap siswa yang kurang mencapai nilai rata-rata. Selanjutnya ada jenis-jenis masalah umum dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada masalah emosi, yang kedua ada masalah perilaku sosial, yang ketiga ada masalah moral, yang ketiga ada masalah keluarga. Peran guru BK dalam mengatasinya. Yang pertama ada pengertian guru BK adalah guru yang mempunyai tugas serta tanggung jawab dan wewenang serta hak secara penuh dalam bimbingan bagi seorang siswa. Yang kedua ada tugas guru BK adalah membantu siswa untuk mengentaskan masalah pribadi siswa yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Selanjutnya ada cara guru mengatasi masalah belajar pada siswa. Yang pertama ada masalah berkomunikasi dengan siswa. Yang kedua masalah ruang BK terasa nyaman. Yang ketiga menjadi pendengar yang baik. Yang keempat keempat, memperlakukan siswa dengan baik. Yang kelima, memberikan motivasi yang konkret dan menjadikan fasilitator.
Jadi yang saya dapatkan dalam mempelajari mata kuliah bimbingan konseling, yaitu memiliki manfaat. Mempelajari mata kuliah BK ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang ada pada siswa, dan pembelajaran BK juga berguna untuk memahami mental dan pola sikap kepribadian seseorang siswa. Selain itu juga mempelajari mata kuliah BK dapat membantu untuk memahami lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain, sehingga muncul kekerabatan yang erat dan efektif. Mungkin itu tadi penyampaian saya tentang kumpulan dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 10. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.